Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu vital selain ilmu tauhid. Tanpa ilmu fikih, ibadah tidak akan sah. Dan bahkan tanpa ilmu fikih, perbuatan kita sehari-hari bisa merupakan kemaksiatan tanpa kita sadari. Mari kita bersama-sama belajar tentang ilmu fikih, karena dengan ilmu fikih kehidupan kita akan tertata rapi. Dengan ilmu fikih, amaliyah, ubudiyah, dan muamalah kita akan semakin terarah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu fikih tentang haid. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadha faslun. Aqallul haidi utawi kitik-kitike mangsane haid iku yaumun setino walailatun lan sewengi. Faslun, ay hadha faslun. Aqallul haidi utawi kitik-kitike mangsane haid iku yaumun setino walailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe haid iku situn 6 dino aw sab'un utawa 7 dino. Wa aktsaruhu lan utawi akeh-akeh haid iku 15 ana 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan wengine 15 dino. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallut tuhri utawi kidik-kidike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku 15 ana 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe suci. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah tuhur, kaprah-kaprah suci iku arba'atun papat wa ishruna lan 20 apane yauman dinane. Aw salasatun utawa 3 wa ishruna lan 20 apane yauman dinane. Wala haddalan ora ana wates iku mujud li aksarihi kaduwe akeh-akeh tuhur. Li aksarihi kedue akeh-akeh suci. Aqallun nifasi utawi kidik-kidike mangsane nifas iku majjatun sak tetes. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu lan utawi akeh-akeh nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Pasal ini menjelaskan tentang masa dari haid. Haid adalah salah satu tanda ketika seseorang memasuki umur balik. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Masa paling sedikit-sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Yaumun wa lailatun. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Dan pada umumnya di tempat kita ini, di tanah air Indonesia ini, seorang wanita pada masa haid itu adalah 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan masa paling panjang ketika seorang perempuan mengalami masa haid atau menstruasi itu adalah 15 hari 15 malam. 15 hari itu dihitung dari siang sampai malam. Aqallut tuhri. Masa sedikitnya suci. Jadi di antara 2 haid, haid yang pertama dan haid yang kedua, itu adalah dinamakan masa suci. Aqallut tuhri bainal haidataini.
masa suci di antara 2 haid itu paling sedikit adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu, dan adapun masa yang umumnya terjadi pada wanita di sekeliling tempat kita itu, masa haid, masa suci di antara 2 haid itu adalah arba'atun wa ishruna, 24 hari, atau salah satu wa ishruna, atau 23 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk masa suci di antara kedua haid itu. Nah, membahas tentang haid. Haid itu adalah salah satu ciri-ciri, salah satu tanda ketika seseorang memasuki masa balik, di mana masa balik itu adalah batasan kedewasaan seseorang. Jadi ketika masa balik sudah datang, maka seseorang itu wajib melaksanakan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu dari tanda-tanda balik yang ada 3 untuk perempuan dan juga laki-laki. Sekarang pembahasannya adalah tentang haid. Salah satu tanda balik untuk anak perempuan. Menjelaskan tentang haid, perlu kita ketahui bersama bahwasanya mulai dari awal dasarnya kita harus mengenal terlebih dahulu warna-warna darah haid. Nah, banyak sekali yang istilahnya belum paham. Setaunya itu yang namanya warna darah itu adalah merah. Padahal sesungguhnya warna-warna darah haid itu ada beberapa. Yang pertama yaitu merah tua. Warna darah haid itu tidak harus selalu atau selamanya berwarna merah segar. Ada kalanya warna darah yang kita keluarkan adalah merah tua. Ada juga yang merah terang. Ada yang merah muda. Ada juga oranye, ada coklat tua, ada hitam, dan juga abu-abu. Yang sering kita alami yaitu merah segar, merah bercampur merah semu kehitam-hitaman atau merah tua ya, ketika nanti masa-masa menjelang haidnya selesai, menjelang suci. Jadi perlu sekali diketahui oleh para kaum hawa ataupun para orang tua yang memiliki anak gadis, sampai batasan ketika anak mengalami masa menstruasi atau masa haid. Karena pada masa-masa seperti ini adalah masa yang seharusnya anak tersebut, seseorang tersebut sudah bisa melaksanakan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah, seperti misalnya sholat dan juga puasa. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsatun wa ishruna. Setelah tadi kita mengetahui warna-warna haid, warna-warna darah haid yang ada beberapa, ada merah, merah tua, merah kehitam-hitaman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aqallul haidi, masa paling sedikitnya haid. Masa paling sedikitnya haid yaitu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Nah, di daerah kita ini 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Jadi ketika seseorang perempuan mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, misalkan sebagai contoh jam 12 siang kita mengeluarkan darah sampai jam 12 siang hari berikutnya, berarti sudah 24 jam. Itu adalah batas minimal masa haid, aqallul haidi,
apabila kita mengeluarkan darah haid dari jam 12 siang sampai jam 12 malam saja, setelah itu tidak keluar, berarti itu tidak dinamakan darah haid. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan aqallul haidi yaumun wa lailatun. Karena dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu hanya 12 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan umumnya perempuan itu haid di 6 atau 7 hari. Semua itu tergantung dari keadaan pribadi orang tersebut. Jadi tidak semua orang umumnya itu haid 7 atau 6 hari. Ada juga yang biasanya atau adatnya itu haid sampai 10 hari. Nah, yang di kitab ini dijelaskan wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman. Kemudian adapun paling banyak masa haid untuk seseorang, haid untuk perempuan itu 15 hari bila yaliha beserta dengan 15 yang malamnya. Jadi dihitung 15 hari itu adalah juga 15 hari sampai malam. Berarti kita tinggal menghitung kalau satu hari ada 24 jam, satu hari satu malam. Dan apabila haid maksimal itu adalah 15 hari, 15 malam, tinggal dikalikan 15 hari kali 24 jam. Itu adalah batas maksimal seseorang di masa haid. Diulangi, faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidadaini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aksarihi. Fasal ini menjelaskan tentang paling sedikitnya masa haid yaitu 1 hari 1 malam. Siklus haid itu paling sedikit adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan paling banyak masa haid adalah 15 hari 15 malam. Dan umumnya perempuan itu mengalami masa haid di 6 sampai 7 hari. Aqallu tuhri, batas minimal suci di antara 2 haid adalah 15 hari dan batas maksimalnya tidak ada. Kemudian wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman. Umumnya kita mengalami suci di antara kedua haid itu adalah 23 atau 24 hari. Sebagai contoh, Fulana haid jam 6 pagi, keluar darah haid jam 6 pagi hari Jumat. Contoh ya, hari Jumat keluar darah jam 6 pagi. Kemudian jam 12 nanti malam, jam 12 malam berarti Jumat malam atau malam Sabtu. Jam 6 pagi keluar darah haid. Jam 12 malamnya berhenti atau bersih, suci. Nah, itu dinamakan darah istihadah karena tidak ada 24 jam. Tidak ada batas minimal paling sedikitnya haid. Ya. Jam 6 pagi hari Jumat mengeluarkan darah haid. Kemudian jam 12 malam, Jumat malam berarti malam Sabtu suci, selesai. Bersih ya, tidak ada darah lagi yang keluar. Berarti itu dinamakan darah istihadah, bukan darah haid. Kenapa? Karena tidak ada 24 jam.
contoh lagi. Sebagai contoh yang kedua, tanggal 1 sampai tanggal 7 fulana haid, perempuan si A haid. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 12 itu suci. 1 sampai 7 si A mengeluarkan darah haid. Tanggal 7 sore sampai tanggal 12 si A suci atau bebas dari mengeluarkan darah haid. Nah, berarti suci tanggal 7 sampai tanggal 12. Kemudian tanggal 12 sore atau 12 malam si A mengeluarkan darah lagi sampai tanggal 14 malam. Sampai tanggal 14 malam. Tanggal 1 sampai tanggal 7 si A mengeluarkan darah haid. Selesai 7 hari. Kemudian tanggal 7 sore sampai tanggal 12 dia suci, berarti bebas dari haid, tidak mengeluarkan darah haid. Dan kemudian di tanggal 12 sorenya si A mengeluarkan kembali darah haid sampai dengan tanggal 14 malam. Nah, semua itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dan keluar lagi sampai tanggal 14, itu semuanya dihukumi darah haid. Tanggal 1 sampai tanggal 14 berarti si A menyandang status orang yang haid. Tanggal 1 sampai 14 semuanya itu adalah darah haid. Karena masih di batas ambang wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Jadi contoh yang kedua, tanggal 1 sampai tanggal 14 tadi adalah semuanya dinamakan darah haid. Kemudian kita contohkan lagi yang ketiga. Tanggal 1 sampai tanggal 7 si A haid, mengeluarkan darah haid. Kemudian tanggal 7 sore sampai tanggal 12 dia suci. Setelah suci di tanggal 12, tanggal 13-nya dia keluar darah lagi sampai dengan tanggal 17. Tanggal 1 sampai 7 si A mengeluarkan darah haid 1 minggu. Kemudian tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 dia si A suci atau bersih dan terbebas dari haid. Nah, tetapi setelah itu, setelah tanggal 12 lewat, di tanggal 13-nya si A mengeluarkan lagi darah sampai dengan tanggal 17. Ini ada dua macam. Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 15 tadi dinamakan darah haid. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dinamakan darah haid. Kemudian tanggal 16-nya sampai dengan tanggal 17, batas tadi si A mengeluarkan darah sampai tanggal 17. Berarti tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 adalah darah istihadah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang ke-1 diulang. Contoh ke-1. Si A mengeluarkan darah jam 6 pagi. Kemudian jam 12 malam si A suci atau bersih dari darah haid. Yang kita anggap darah haid ya. Tapi sebenarnya itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Karena tidak ada 24 jam masa keluarnya darah. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua,
Tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 si A mengeluarkan darah haid. Setelah itu tanggal 7 sore sampai tanggal 12 si A suci, bersih tanpa mengeluarkan darah. Dan di tanggal 12-nya itu sorenya sampai dengan tanggal 14 si A mengeluarkan kembali darah. Dan di contoh yang kedua ini, semua darah yang dikeluarkan oleh si A adalah disebut darah haid. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu semuanya dihukumi darah haid. Kemudian contoh yang ketiga, tanggal 1 sampai tanggal 7 si A mengeluarkan darah haid. Tanggal 7 sore sampai tanggal 12 si A suci. Setelah suci, tanggal 13-nya, tanggal 1 sampai 7 si A haid 7 hari, 7 sampai 6 hari itu kan batas ghalib, batas umumnya. Kemudian tanggal 7 kurang lebih 5 hari sampai tanggal 12 si A suci, tidak mengeluarkan darah haid. Akan tetapi tanggal 13-nya si A mengeluarkan darah lagi sampai dengan tanggal 17. Nah, di contoh yang ketiga ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 darah yang dikeluarkan oleh si A dinamakan darah haid. Darah haid. Akan tetapi di tanggal 16 dan tanggal 17-nya itu dinamakan darah istihadah, sudah bukan darah haid lagi. Jadi sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan tetap harus dilakukan karena sudah tidak memasuki masa haid, waksaruhu, sudah memasuki batas maksimal masa haid 15 hari bilaya liha dengan 15 malamnya. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 17 tadi itu darah yang dikeluarkan oleh si A adalah darah istihadah. Aqallun nifasi majjatun wa khalibuhu arba'una yauman waksaruhu sittuna yauman. Begitu juga dengan darah nifas. Aqallun nifasi majjatun wa khalibuhu arba'una yauman waksaruhu sittuna yauman. Sekarang tentang darah nifas. Aqallun nifas majjatun. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah bayi keluar, seorang perempuan itu akan mengeluarkan darah dan darah itu dinamakan dengan darah nifas. Majjatun, aqallun nifas majjatun. Masa paling sedikitnya nifas itu ada 1 tetes atau dalam sekejap. Wa khalibuhu arba'una yauman. Waksaruhu sittuna yauman. Dan paling banyaknya orang nifas, perempuan yang nifas itu adalah 60 hari. Umumnya 40 hari. Jadi jika seorang perempuan nifas melebihi batas maksimal, melebihi dari 60 hari, itu bukan dinamakan darah nifas. Akan tetapi sudah disebut darah istihadah. Ketika darah tetap keluar di hari yang ke-61 dan seterusnya, maka seorang perempuan itu tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari fasal aqallul haidi ini adalah, penjelasan ringkasnya, masa haid. Haid adalah salah satu ciri-ciri seseorang sudah memasuki masa balik karena
syarat wajibnya sholat itu ada salah satunya yaitu balik. Kita ulas dari depan yang sudah pernah kita pelajari. Syarat wajibnya sholat itu ada 3, yaitu Islam, balik, dan juga berakal. Nah, perempuan yang sudah haid, perempuan yang memasuki masa haid, masa menstruasi ini adalah salah satu ciri-ciri, salah satu tanda bahwa seseorang tersebut sudah memasuki masa balik. Dimana ketika seseorang sudah balik itu sudah diwajibkan menjalankan, sudah diwajibkan mengerjakan ibadah seperti sholat dan juga puasa. Dan juga apabila meninggalkannya, maka seseorang tersebut akan berdosa. Jadi penting sekali untuk para ayah dan para bunda yang memiliki seorang putri, seorang anak gadis, untuk bisa menjelaskan tentang balik atau tanda-tanda balik, atau juga tentang pengetahuan haid, karena ini sangat penting ke depannya. Tanda-tanda balik itu kita ulang juga, kita ulas. Tanda-tanda balik itu ada 3, alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama yaitu sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, keluar mani setelah umur 9 tahun. 1 dan 2 ini adalah tanda balik untuk anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian tanda-tanda balik yang ketiga ini yang khusus untuk anak perempuan, yaitu haid setelah berumur 9 tahun. Setelah berumur 9 tahun. Kita menghitungnya adalah dengan kalender Hijriyah, kalender Islam. Jadi sangat penting untuk mengetahui, jangan hanya yang kita tahu adalah tahun Masehi. Kita juga harus mengetahui tahun Hijriyah, karena masa-masa haid, masa-masa balik itu kita hitungnya dari kalender Hijriyah. Setelah memasuki umur 9 tahun, ini tanda-tanda balik yang ketiga, yaitu haid setelah berumur 9 tahun. Jadi sebelum 9 tahun dengan hitungan kalender Hijriyah itu bukan dinamakan darah haid jika nanti seseorang mengeluarkan darah. Karena tanggal Hijriyah dan juga Masehi itu selisihnya sangat banyak. Jadi selain kita mengetahui kalender Masehi, kita juga harus tahu dan paham dengan kalender Hijriyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit penjelasan, sedikit ulasan tentang bab haid pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah video berikut ini. Mari para ayah dan para bunda, bersama-sama kita mempelajari ilmu fikih dengan harapan dengan ilmu fikih kehidupan kita akan semakin tertata, akan semakin baik, dan juga dengan ilmu fikih muamalah ubudiyah kita sehari-hari akan semakin terarah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.